Kok belum tidur? Daripada mikirin postur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari, peringatan wajib Santo Dominikus. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembahnya, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada lagi yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Yes. ini ada orang sakit minta-minta sama Yesus. Betul. Tapi sebelum minta sama Yesus, dia minta sama murid-muridnya. Nah itu. Dan dibilang di sini gak berhasil murid-muridnya makanya. menyembuhkan. Yesus kalau udah marah tuh ngeri juga ya ternyata. Iya, ngeri juga dia. Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal dengan di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Kalian ini kan udah ikut sama saya nih, udah lama nih, udah melihat apa yang saya lakukan, apa yang bisa saya buat terhadap setan-setan. Bahkan kan mereka udah pernah diutus pergi berdua-dua untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Lah ini mereka diuji lagi gitu. Ada orang yang sedang kesulitan, minimal sebelum datang ke gurunya, datang dulu dah ke murid-muridnya. Kan seperti guru, seperti murid. Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari. Berarti artinya murid bisa jauh lebih jago daripada gurunya ya kan? Saya punya pengalaman nih, Bang. Gimana itu? Gini nih, jadi waktu itu Bapak Ibu, saya kan tinggal di seminari ya Romo. Si Romonya nih bilang, "Berapa lama lagi saya harus tinggal bersama kalian?" Karena waktu itu kami kan seangkatan tuh, tapi ada temen nggak ikut misa karena nggak kita bangunin gitu. Oh gitu. Wah, Dia itu marah. iseng tuh kayaknya. Iya. "Berapa lama lagi saya harus tinggal bersama kalian?" Kata. Kak, saya juga pernah sih di seminari dulu. Jadi lagi doa malam, ini jadi membuka aib-aib Iya, seminari. Lagi doa malam, lagi doa angkatan nih. Kebetulan nggak ada romonya lagi di kamar nggak ikutan. Biarkan kita untuk doa sendiri. Terus tiba-tiba entah kenapa doa itu berakhir dengan kericuhan, lempar-lemparan sendal. Mungkin ada yang ngejek-ngejek apa, terus akhirnya bercanda-bercanda, akhirnya lempar-lemparan sendal gitu. Sambil bercanda gitu Bercanda, ya. iya lempar-lemparan sampai mecahin apa gitu. Terus ini Romo Aji Prabowo kebetulan yang dengan ini Romo Aji, mohon maaf kalau masih ingat waktu saya KPP di seminari. Romo Aji yang sabar begitu ngamuk coba. Jadi dia keluar kamar terus langsung ke tempat kami berdoa, langsung teriak, "Diam! Kalian gak tahu diri." Bayangin ya, Romo Aji yang sabarnya sangat luar biasa, sabar dan baiknya sebaik itu bisa kayak gitu.
itu kan berarti bukan karena Romo Ajinya yang emosian, tapi emang kitanya aja yang kurang ajar. Makanya saya pikir nih murid-murid ya mungkin karena mereka bebal juga ya. Ya kamu udah bersama-sama dengan Tuhan selama ini, lu paling nggak belajarlah sesuatu dari dia, bagaimana caranya membantu orang. Kan masalahnya kan mereka kurang percaya sehingga mereka tidak bisa mengusir setan kan. Kok lu udah lama selama ini ikut Yesus kok masih kurang percaya sama kuasa yang udah Yesus berikan? Tapi saya malah menduga ini Romo. Ini kan dibilang kamu gagal menyembuhkan gitu. Jangan-jangan kalau dari kayak tadi pengalaman kita ya di seminari, maksudnya kenapa kita gagal untuk berbuat baik gitu loh. Teman kita tahu dia lagi tidur gitu, maksudnya belum bangun kan, harus kita bangunin gitu. Kitanya aja yang anti apa acuh ya. Iya, mungkin udah biarin aja lah, biar sekali-sekali gitu. Malah kita yang diomelin. Maksudnya malah menjerumuskan gitu loh, bukannya malah bantu. Berarti di situ kita udah gagal gitu loh. Maksudnya gagal berarti untuk menyembuhkan. Berarti kita juga ada tuntutan, meskipun kita bukan siapa-siapa. Sebetulnya dimanapun kita, siapapun kita punya tanggung jawab yang sama nih, punya tuntutan juga untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu setiap orang yang memang berada dalam kesulitan. Nah, jangan sampai gereja juga menjadi gereja yang gagal. Lingkungan kita menjadi lingkungan yang gagal. Keluarga ya, menjadi keluarga yang mungkin bisa dikatakan seperti ini, tidak bisa menjadi tempat di mana orang datang untuk membutuhkan pertolongan. Membuka pintu terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu sih kuncinya ya. Karena kalau kita membuka pintu itu akhirnya kita mengeluarkan juga kan setan-setan dalam diri kita. Kadang-kadang setan itu berwujud macam-macam ya, nggak mau nolong, itu tadi nggak mau bangunin. Itu kan setan namanya. Ngelempar sendal lagi doang malah ngelempar sendal. Atau ada ya setan namanya setan ntar aja Romo. Setan ntar aja misalnya. Ntar aja lah. Tolongin saya dong. Ntar aja gitu kan. Ikut doa lingkungan yuk. Ntar aja gitu. Menunda-nunda. Iya, hati-hati. Setan ntar aja tuh. Bacaan ini itu ya semacam teguran lah buat kita yang murid-murid Tuhan zaman sekarang. Ya jangan sampai menjadi angkatan yang kurang percaya juga, tetapi tetap percaya bahwa kita pun bisa melakukan kebaikan. Ada harapan di balik keputusasaan, dan percaya bahwa kasih dan waktu itu dapat menyembuhkan. Mari saudara-saudara yang terkasih, dan kita mohon kepada Tuhan rahmat, iman, dan juga kepercayaan yang utuh dan semakin penuh kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.